selanjutnya Ustazah lanjutkan mengenai metamorfosis sempurna. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu, katak, nyamuk, lalat, dan lain sebagainya. Nanti bisa teman-teman cari sendiri. Nah, kalau metamorfosis sempurna itu telur nanti akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan larva. Nah, larvanya tadi memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dari hewan dewasa. Nah, pada hewan tertentu misalnya kupu-kupu sama lalat, itu larvanya nanti akan berkembang menjadi pupa. Kemudian pupa akan berkembang menjadi hewan dewasa. Nah, selama berkembang, struktur dan fungsi organ tubuh itu mengalami banyak perubahan sehingga menjadi hewan dewasa. Nah, seperti ini gambarnya. Ini pada lalat ya. Tadi telur itu berkembang akan menjadi larva. Larva kemudian menjadi pupa. Pupa berkembang menjadi hewan dewasa. Nah, di sini kita lihat perkembangannya itu terlihat signifikan, bentuknya juga beda dengan metamorfosis tidak sempurna. Kalau tadi kan metamorfosis tidak sempurna bentuknya sama ya, dari mulai nimfa sampai dewasa. Nah, hanya saja ukurannya yang berbeda. Nah, kalau pada metamorfosis sempurna itu setiap tahap perkembangannya itu bentuknya berbeda-beda. Selain lalat itu ada katak. Jadi katak juga mengalami metamorfosis sempurna. Dia mulai dari telur, kemudian jadi kecebong, kemudian jadi berudu, berudu berkembang menjadi katak muda mengalami perkembangan menjadi katak dewasa. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini mengenai teknologi perkembangbiakan pada hewan. Jadi kan semakin maju, teknologi juga semakin berkembang. Nah, perkembangan teknologi ini juga dimanfaatkan dalam perkembangbiakan hewan. Contohnya teknologinya itu, contohnya di sini ada inseminasi buatan atau kawin suntik. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya istilah kawin suntik. Jadi inseminasi buatan atau kawin suntik itu apa? Yaitu proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Nah, biasanya inseminasi buatan ini dilakukan pada hewan ternak, misalnya seperti sapi. Nah, inseminasi buatan itu memiliki beberapa manfaat seperti efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas si sapi. Jadi misalnya pengen nih sapi dengan kualitas dagingnya yang baik misalnya, jadi bisa dilakukan dengan inseminasi buatan. Misalnya kita cari cairan sperma dari sapi jenis Brahmana dari India, kemudian disuntikkan ke sapi betina lokal kayak gitu. Nanti lahirlah si sapi keturunan yang baru dengan daging yang berkualitas. Seperti itu ya teman-teman.